Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dr. Novia Marcelina, sekarang bertugas di RSUD M. Natsir, Kota Solo. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 33, Provinsi Sumatera Barat. Nah, kali ini saya mau mengajak sahabat sehat RSUD M. Natsir untuk mengenal lebih dekat apa itu sistem triase dan alur penanganan pasien di IGD. Nah, seperti yang kita ketahui, RSUD M. Natsir merupakan RS tipe B satu-satunya di daerah Solo dan sekitarnya. Oleh sebab itu, angka kunjungan pasien IGD di RSUD M. Natsir lebih tinggi dibandingkan dengan rumah sakit di sekitarnya. Apakah sahabat pernah berkunjung ataupun berobat ke salah satu instalasi gawat darurat suatu rumah sakit? Atau apakah sahabat merasakan hal yang sama dengan ilustrasi berikut? Nah, sahabat pernah merasa diabaikan saat masuk di IGD? Atau bertanya-tanya, kenapa sih pasien lain yang dilayani terlebih dahulu, padahal saya yang datang dahuluan? Ops, jangan buru-buru merasa ditelantarkan ya. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan pasien lain lebih diutamakan. Yuk kita bahas sama-sama. Pelayanan pada instalasi gawat darurat atau IGD bukan berdasarkan pasien yang datang lebih dahulu, namun mengutamakan pasien yang lebih kritis atau mengancam jiwa. Untuk mengevakuasi pasien gawat darurat sesuai dengan kondisinya, di IGD terdapat yang namanya sistem triase. Sistem triase adalah suatu proses menentukan urutan penanganan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan pasien. Mengapa di instalasi gawat darurat atau IGD harus ada triase? Karena pasien yang datang ke IGD sangatlah bervariatif, dari yang gejalanya ringan hingga gejala yang berat, yang benar-benar gawat darurat. Jika tidak dilakukan triase, potensi pelayanan tidak akan maksimal. Dengan adanya triase, pasien dapat dipilih dan dipilah sesuai tingkat kegawat daruratannya, bukan berdasarkan siapa yang datang duluan atau antrian. Dan ini menentukan mana yang akan ditangani terlebih dahulu, tentu sesuai atau dilihat dari tingkat kegawat daruratannya. Berbeda dengan poliklinik, pasien dapat datang mengantri di pendaftaran. Tapi, apabila di IGD memang harus ada triase. Terdapat 4 tujuan dilakukannya triase. Yang pertama, mengidentifikasi pasien yang perlu penanganan segera. Lalu, memperlancar alur pasien untuk menghindari penumpukan pasien di instalasi gawat darurat. Yang ketiga, memperjelas penilaian pasien yang masih menunggu di IGD. Yang keempat, menentukan area penanganan yang tepat. Pada umumnya, di instalasi gawat darurat rumah sakit yang ada di Indonesia, menganut 4 kategori warna dalam sistem triase IGD-nya. Dan setiap warna memiliki arti masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Yang pertama adalah warna hijau untuk kasus ringan, warna kuning untuk kasus sedang, dan warna merah untuk kasus berat. Warna hitam untuk kasus pada pasien-pasien yang tidak mungkin ditolong lagi atau pasien yang sudah meninggal ketika dibawa ke IGD. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pasien prioritas pertama yang berwarna merah atau gawat darurat, di mana pasien prioritas utama yang memerlukan pengobatan segera karena dalam keadaan sangat kritis, kondisi mengancam jiwa atau fungsi vital sehingga memerlukan penanganan segera. Contohnya pada pasien serangan jantung, henti nafas, sumbatan jalan nafas, pada pasien shock anafilaktik, atau pada pasien dengan penurunan kesadaran, cedera kepala berat. Pada pasien dengan kondisi tersebut biasanya akan ditempatkan pada area khusus yaitu area resusitasi. Yang kedua adalah pasien prioritas kedua, ditandai dengan warna kuning. Pasien yang gawat namun tidak darurat. Tidak ada ancaman jiwa dalam waktu singkat. Contohnya, pada pasien yang patah tulang pada lengan dan kaki, pada pasien asma serangan ringan,
pasien hipertensi dan diabetes mellitus tak terkontrol, pada pasien gaduh gelisah. Selanjutnya adalah pasien prioritas ketiga yang ditandai dengan triase hijau, di mana pasien ini adalah pasien yang tidak gawat dan tidak darurat, dengan cedera yang minimal, dapat berjalan dan dapat mencari pertolongan dengan sendiri. Contohnya, pada pasien yang demam, batuk, pilek, pasien yang nyeri perut hulu hati, pada pasien dengan luka-luka lecet, pada pasien sakit gigi, dan pada ibu hamil yang mengalami ketidaknyamanan selama kehamilannya. Yang terakhir adalah pasien prioritas 0, yaitu masuk ke kategori triase hitam, yaitu pasien yang sudah meninggal dunia saat tiba di IGD atau pasien yang mengalami cedera yang sangat berat yang tidak mungkin dilakukan tindakan medis. Jadi, jangan cemas ya, semua yang kami lakukan selalu sesuai standar operasional prosedur. Saat sahabat berobat ke emergensi atau instalasi gawat darurat, kami sangat berharap keluarga dan sahabat mendukung kerja tenaga medis dalam memberikan pelayanan serta tindakan kepada pasien. Kami sangat berharap keluarga dan sahabat mendukung kerja tenaga medis dalam memberikan pelayanan serta tindakan kepada pasien. Nah, bagaimana sahabat? Dengan memahami adanya sistem triase di IGD, kita akan paham bagaimana alur penanganan pasien di IGD. Ternyata, di instalasi gawat darurat, penanganan pasien berdasarkan kegawat daruratannya, bukan berdasarkan antriannya. Nah, bagaimana sahabat semuanya? Semoga bisa dipahami ya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.